Imat suruh pulang. Imat suruh pulang, suruh diusir. Mereka coba menekan aparat penegak hukum untuk melarang kehadiran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Gresik. Apa yang dilakukan oleh aparat Polres Gresik, kita juga berbaik sangka beliau-beliau dalam rangka bertugas. Itulah mengapa kita membentuk Laskar Sabirillah. Kita ini nggak mau saja kelihatan tanpa arogan, nggak mau. Kita juga pengen kayak gitu sebetulnya. Kalau Anda semua ingin paham, ini para muhibbin nih, kalau Anda ingin paham, kami ini sudah sampai ubun-ubun, nahan kesabaran sebetulnya. Melihat Anda sok jago, sok keras, sok berani tersebut. Kami nggak mau bikin repot pemerintah, nggak mau. Kami nggak mau bikin repot aparat penegak hukum. Makanya kami nggak mau arogan. Kami coba bersikap sabar, menahan kesabaran kami. Walaupun sampai ubun-ubun, kami tahan kesabaran kami semua. Karena kami patuh hukum. Kami hormat dengan aparat penegak hukum. Tapi ya kami juga manusia biasa kan. Ada keterbatasannya. Ada masa khilafnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan merespon terkait dengan kejadian Haul Gresik. Coba kita akan tonton beberapa video terlebih dahulu. Teman-teman ini yang pertama datang ke sini ini sebenarnya juga untuk mengikuti pengajian. Tapi yang pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang dan orang-orangnya. Iya, dan misalnya Gus Abbas dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerukunan antar umat beragama, dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah provokator menghina satu sama lain, itu tidak dibenarkan. Jadi soalnya setiap kali ceramah bukan hanya di sini, dimanapun itu ceramahnya provokator kan? Banyak. Kita bukti-buktinya di media sosial sangat banyak kan? Gini. Dari awal kan memang kita sudah dapat informasi itu rencana ini. Karena acara haul, maka kita tidak bisa melarang acara pengajian. Ini kegiatan-kegiatan pengajian juga. Saya tadi sudah ketemu sama Kiai Mat. Saya minta untuk tidak ceramah masalah nasab. Kalau hanya ngaji ini silahkan. Siap. Ya, makasih. Dan kalau sampai ada provokasi, bahasa saya akan tangkap dia. Ya, saya kan kalau sampai ada memprovokasi dan dia sudah berjanji di depan saya tidak ada berbicara masalah nasab dan ini. Soebul aja juga ke siapa? Koiri sudah saya panggil 2 hari lalu di Polda, sudah saya panggil. Ini acara haul. MUI dari Gresik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan di Koiri bahwa tidak ada ceramah-ceramah masalah murni, ini haul. Ya. Saya menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi. Saya menghormati itu karena tujuannya itu sama dengan saya, dengan apa Kapolres sama. Ya. Jadi ini acara haul, saya pastikan, saya jamin tidak ada ini. Kalau nanti ada provokasi, saya sendiri dengan Pak Kapolres saya akan melakukan tindakan hukum. Ya. Jadi saya terima kasih teman-teman Kapolres. Kalau bisa sampai manggungan. Jangan sampai manggung. Ini masyarakat ini jangan. Ini kan kalau orang pengajian, kalau kita datang pengajian baca sholawat, baca ini masa Sholawat enggak masalah dan iya kan nggak ada masalah baca sholawat nggak ada masalah. Imatnya aja. Itu kan. Saya dari orangnya Abali Badri Sahli. Abah Badri minta Imat suruh pulang. Imat suruh pulang, suruh diusir. Nggak boleh semua orang, nggak boleh lah, nggak ada yang ini. Loh, ini omongannya Abali Badri Sahli loh ini. Nggak boleh, bukan masalah Bali Badrinya. Saya menghormati teman-teman sekalian, ya saya menghargai, tujuannya saya menghargai. Tapi di negara ini tidak boleh ada satupun mengintimidasi orang untuk berbuat kebaikan. Ini acara pengajian. Bukan intimidasi kan. Semua ini ada Bukan intimidasi kan. karena ada sebab musibahnya. Bukan intimidasi kan. Iya, nggak mungkin sampai begini kan. Gitu kan. Gitu. Bukan intimidasi kan. Pokoknya kita usir Imat. Iya, nggak bisa kan. Bukan intimidasi. Ada unsur kebencian gitu loh. Di media sosial, di TikTok banyak
Bisa dikendalikan nggak? Bisa dikendalikan nggak? Apakah Imas suruh pulang? Nggak bisa dikendalikan nggak? Jadi ecak-ecaknya para muhibbin ini sedang menekan aparat penegak hukum. Di situ mereka menyatakan Kiai Imad tidak boleh datang atau Kiai Imad tidak boleh berceramah. Oh, apa hak mereka? Apa hak mereka untuk melarang itu semua? Kemudian yang kedua, mereka mengatakan Kiai Imad adalah provokator. Saya ingin sampaikan kepada para muhibbin, antek-antek Ba'alwi dimanapun Anda berada, tunjukkan mana ceramah Kiai Imad yang isinya provokasi. Justru hari ini kita mendengarkan ceramah Rizik Syihab, itu kan isinya banyak bernuansa provokasi. Ceramah Bahar Smith yang ngangkat-ngangkat pedang misalnya, yang nantang-nantang misalnya, ya itu sebetulnya ceramah yang isinya provokasi. Dan kita tidak menemukan dalam dakwah Kiai Imad yang memprovokasi. Beliau tidak pernah memprovokasi. Kiai Imad itu mencerahkan bangsa Indonesia, bahkan mencerahkan pemerintah, yang mungkin pemerintah karena sedang sibuk membangun negara, karena terlalu sibuk dengan membangun negara, jadi pemerintah enggak punya kesempatan untuk mengkaji bab nasab ini. Mencerahkan semua aparat negara, Pak Polisi, tentara, semua tercerahkan. Seluruh segenap bangsa Indonesia tercerahkan, para santri tercerahkan. Bahwasanya ada satu klan namanya klan Ba'alwi, yang selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ternyata berdasarkan hujjah dan dalil, mereka terbukti bukan sebagai keturunan Nabi. Dan ini fakta yang betul-betul terang benderang, di mana sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi tersebut telah menggunakan dalam tanda kutip term cucu Nabi, dzurriyyat Nabi atau habaib tersebut sebagai alat arogansi. Coba kita sering mendengar bahwasanya Bahar menggunakan kalimat dalam darah aneh, mengalir darah Rasulullah, tapi untuk alat-alat arogansi. Bahkan mengatasnamakan anak cucu Nabi untuk mengeksploitasi umat. Jadi justru sebetulnya karena Kiai Imad mendobrak kesesatan ini, Kiai Imad bukan seorang provokator, beliau seorang pencerah, beliau seorang mujaddid. Ketika bangsa Indonesia diselimuti oleh klaim-klaim doktrin-doktrin khurafat dari sekelompok orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi, maka kita semua umat Islam bereaksi untuk kemudian mempertanyakan, benarkah mereka semua cucu Nabi? Dan kita butuh sang mujaddid itu. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap 100 tahunnya mujaddid, seorang pendobrak, seorang pencerah, seorang pembaharu, man yujaddidu laha dinaha, yang akan memperbaharui agamanya, mendobrak berbagai macam kesesatan, mencerahkan berbagai macam khurafat, berbagai macam penyimpangan. Dan hari ini persoalan umat Islam di dunia internasional, khususnya di Indonesia, adalah adanya eksploitasi agama dengan menggunakan nasab. Adanya eksploitasi umat dengan menggunakan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh dibiarkan. Dan mengapa kemudian Kiai Imad, para kiai-kiai yang lainnya, dan masyarakat Nusantara ini ikut berpartisipasi dalam kajian ini? Karena kita semua umat Nabi. Pak Polisi umat Nabi, Pak Tentara umat Nabi, pemerintah juga umat Nabi. Maka kita sebagai warga bangsa Indonesia dan aparat negara punya kewajiban untuk melindungi Kiai Imad dalam rangka mencerahkan ini. Kita sebagai umat Nabi tidak boleh membiarkan ada satupun orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang ngaku-ngaku cucu Nabi lalu menggunakan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai alat arogansi. Makanya saya menghimbau dan menyarankan kepada semua aparat negara, dimanapun Anda berada, kemanapun Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani keliling, wajib dijaga
Dan jangan pernah dilarang beliau bicara apa. Karena Kiai Imad tidak pernah memprovokasi, karena Kiai Imad selalu berbicara dengan hujah, dengan dalil, dengan argumentasi yang rapih, yang bijaksana, tidak pernah bernada provokasi. Kita ini sedang mengamalkan apa yang difatwakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syadid wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Kita sedang mengamalkan fatwa ini. Setiap umat muslim itu punya sensitivitas dan kecemburuan kepada siapapun yang mengaku-ngaku nasabnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita yang punya kemampuan, yang bisa berhujjah, yang bisa berdalil, yang bisa meneliti, wajib meneliti siapapun yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, sampai tidak ada lagi yang berani mengaku cucu Nabi kecuali dengan alasan yang benar. Ini ngaku-ngaku cucu Nabi tanpa data, ditanya kitab sezaman nggak punya, sejarahnya nggak ada, diajak tes DNA takut, ngaku cucu Nabi tapi nggak punya hujah, ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Saya pikir nggak pantas orang ngaku umat Nabi kalau membiarkan orang mengeksploitasi umat, mengatasnamakan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba bersikap bijak dengan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, apa yang dilakukan oleh aparat Polres Gresik. Kita juga berbaik sangka beliau-beliau dalam rangka bertugas menyetabilkan keadaan, jangan sampai terjadi hal-hal yang mengakibatkan gangguan keamanan dan lain sebagainya. Kita mengapresiasi. Tapi tidak usah gentar Pak Polisi kepada segenap aparat penegak hukum. Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah itu taat hukum. Hanya saja ketika dalam tanda kutip ada instansi atau kelompok yang merasa segan dengan muhibbin, dengan ex-FPI misalnya, karena kelompok muhibbin atau ex-FPI ini katanya keras, katanya subuh pendek, katanya nanti rusuh, kemudian kita mengalami satu kesungkanan. Enggak perlu sungkan. Itulah mengapa kita membentuk Laskar Sabilillah. Kita ini enggak mau saja kelihatan tanpa arogan, enggak mau. Kita juga pengen kayak gitu sebetulnya. Kalau Anda semua ingin paham, ini para muhibbin nih, kalau Anda ingin paham, kami ini sudah sampai ubun-ubun, nahan kesabaran sebetulnya. Melihat Anda sok jago, sok keras, sok berani tersebut. Jadi buat aparat negara, jangan pernah mengondisikan PWI Laskar Sabilillah. Kami berjuang satu, untuk kemurnian dan kesucian nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, untuk kemuliaan Wali Songo dan zuriatnya. Tiga, demi terjaganya dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Coba kita lihat, semua ulama-ulama, kiai-kiai dan para pejuang yang tergabung di dalam PWI Laskar Sabilillah, semuanya adalah orang-orang yang secara ideologi merah putih. Secara ideologi mereka adalah pembela NKRI. Dan coba kita lihat di kelompok-kelompok ex-FPI yang katanya keras, yang katanya tegas, yang katanya sok ngelawan itu. Orang-orang yang semau cangkemnya menjelek-jelekkan pemerintah, membentur aparat negara, menghina polisi, menghina tentara. Bahkan mereka punya ideologi khilafah sampai segitunya. Masa kemudian kita membela kelompok yang sedemikian rupa? Kami di PWI dan Laskar Sabilillah ini ingin taat hukum. Kita tahu ini negara ada aturan, ada konstitusi. Kita hormat semua dengan aparat penegak hukum. Kita hormat semua dengan aparat militer sebagai penjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sudah bisa dipastikan semua yang bergabung di PWI Laskar Sabilillah adalah orang-orang yang setia dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita nggak ingin kemudian negara ini dikafir-kafirkan orang, negara ini dilemahkan orang. Yakni sekelompok orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah, mengatasnamakan agama tapi untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia, mengatasnamakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membodohi umat, untuk mengeksploitasi umat, untuk memperbudak umat. Kita nggak mau sedemikian rupa. Jadi wajar kemudian karena ada penyampaian, saya nilai karena ada penyampaian himbauan agar tidak membahas nasab, maka kemudian Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yaksi sampai beliau bereaksi sedemikian rupa
Karena saking sayangnya beliau dengan Pak Kapolres, dengan aparat kepolisian, agar benar-benar bisa menjaga dakwah ini. Beliau sempat bereaksi dengan itu semua. Coba kita lihat reaksi Gus Abbas Buntet terkait dengan kejadian di Gresik. Seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negara ini. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Pak Alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindak. Iya, kita sangat berbaik sangka dengan sikap Pak Kapolres, yang mungkin beliau menghimbau agar Kiai Imad, Gus Abbas tidak membahas tentang nasab. Beliau coba ingin mengantisipasi agar kondisi tidak memanas. Kita maklum itu semua. Dan kita juga memahami apa yang disampaikan oleh Gus Abbas. Beliau dengan tegas mengatakan Pak Kapolres tidak perlu takut. Karena apa yang dilakukan oleh Gus Abbas maupun Kiai Imad itu dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia, dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari orang-orang yang coba merongrongnya. Dan orang-orang yang merongrong ini mengatasnamakan mereka adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya memang aparat negara mesti melindungi berbagai macam kegiatan Kiai Imad, safari dakwah dan dialognya kemanapun. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Gus Abbas. Ini kondisi kita sudah sangat emergensi. Karena apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi ini telah mempengaruhi begitu banyak warga pribumi yang mereka sebut dengan muhibbin. Dan kita dihadapkan dengan sebuah fakta di mana sejarah bangsa sudah mereka simpangkan, semua kemudian dihabibkan. Belum lagi kemudian sejarah NU yang disimpangkan. Belum lagi kemudian ada ribuan makam keramat palsu. Ini kan mustahil dilakukan tanpa sengaja atau dilakukan karena kepentingan sekedarnya saja. Kita semua yakin pasti ada kepentingan dalam jangka panjang. Indonesia ini akan dikuasai oleh mereka. Cobalah kita bercermin dengan kejadian di Mesir, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Ubaidillah Al-Mahdi, karena mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi, dan masyarakat muslim husnudzon semua. Oh, ini memang benar-benar cucung Nabi. Ketika mereka semua husnudzon dan menganggap sekelompok orang ini sebagai cucu Nabi, ternyata ada kepentingan besar, yakni ingin menguasai Mesir kala itu. Dan itu terbukti. Mereka mendirikan dinasti Fatimiyah. Mereka nisbatkan kekuasaan politik mereka dengan Ahlul Bait Nabi, Fatimah. Tujuannya apa? Ya untuk memanipulasi umat, untuk mengeksploitasi umat. Dan masyarakat Mesir selama 270 tahun, 2 abad, hampir 3 abad, terbohongi oleh Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini tadi. Mereka kira ini cucu Nabi betulan. Terbongkar kemudian oleh seorang mujadid, sang pencerah, sang pahlawan kita,
yakni Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, didukung oleh fatwa Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk membongkar sebuah fakta. Ternyata mereka sama sekali tidak bernasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditemukan fakta bahwasanya dinasti Fatimiyah dengan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib adalah orang Yahudi. Mereka ini Yahudi asli yang kemudian mengaku Islam. Ya memang mereka ibadahnya ibadah Islam, tetapi kepentingan mereka adalah menguasai masyarakat Mesir ketika itu dengan mengaku sebagai dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya memang ketika di Indonesia hari ini muncul sosok Kiai Imad, Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyahsi, artinya Indonesia ini disayang oleh Allah. Bayangkan Mesir saja termanipulasi 270 tahun lamanya dari orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Nah, hari ini Allah sayang dengan bangsa Indonesia. Allah sayang dengan Pak TNI, Pak Polisi. Allah sayang dengan kita semua. Mumpung belum kejadian kayak di Mesir, mereka mengambil alih kekuasaan. Mereka menguasai di segala lini kehidupan. Butuh waktu 270 tahun lamanya mereka bisa dihancurkan di Mesir oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, apakah kita mau di Indonesia selama itu? Nah, alhamdulillahnya belum sampai selama itu. Saking sayangnya Allah dengan bangsa Indonesia, maka Allah mengutus para pencelah, Allah mengutus mujaddid, dan Allah mengutus orang-orang yang berani punya nyali. Bayangkan, itu yang gabung di PWI Laskar Sabilillah se-Nusantara ini, orang yang bernyali loh. Kalau nggak bernyali mana mau gabung Laskar Sabilillah, gabung Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenyataannya diintimidasi, diancam-ancam, berbagai macam kegiatannya dihalang-halangi. Kalau nggak punya nyali, nggak mungkin gabung di PWI Laskar Sabilillah. Cuman begini, kami ingin sampaikan kepada segenap bangsa Indonesia, mengapa kami nggak mau gagah-gagahan kayak Muhyiddin, sok jago, sok keras kayak FPI? Karena kami tahu, kami ini sebagai sebuah entitas bangsa, rakyat Indonesia. Kami nggak mau bikin repot pemerintah, nggak mau. Kami nggak mau bikin repot aparat penegak hukum. Makanya kami nggak mau arogan. Kami coba bersikap sabar, menahan kesabaran kami. Walaupun sampai ubun-ubun kami tahan kesabaran kami semua. Karena kami patuh hukum. Kami hormat dengan aparat penegak hukum. Tapi ya kami juga manusia biasa kan. Ada keterbatasannya. Ada masa khilafnya juga. Tolonglah kemudian bersikap bijaksana. Apa yang kami lakukan ini dalam rangka satu, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Satu. Yang kedua, menjaga Islam yang rahmatan lil alamin, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terpenting juga adalah menjaga kemuliaan sejarah maupun zuriat Wali Songo. Itu yang terpenting sebetulnya. Dan ini kita semua punya kewajiban. Nah, saya memberikan motivasi kepada segenap pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia se-Nusantara dan Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, rapatkan barisan. Mari kita kuatkan sop-sop kita semua, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Kita bersatu, kita berjuang. Apa yang kita lakukan ini dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat yakin suatu hari nanti di akhirat Rasulullah pasti berterima kasih kepada antum semua, kepada anda semua yang dengan gigih berani tanpa takut untuk menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ingat akan sabda Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang telah membangun sebuah kedustaan yang mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan cucung Nabi, mengatasnamakan keturunan Nabi, kafir dia. Manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja ngaku-ngaku menyambungkan nasabnya kepada kaum tertentu, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan bagian dari nasab tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia mengkapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Dan yang pesan terakhir yang hendak saya sampaikan bahwasanya mari kita tetap taat, patuh hukum, jangan terprovokasi. Ingat, kita harus senantiasa menjaga loyalitas kita dan kesetiaan kita kepada
negara kesatuan Republik Indonesia. Maju terus, pantang mundur, rapatkan barisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.